Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Rizkia, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peranan perdagangan internasional dalam produktivitas dan perekonomian, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Di sini saya akan menjelaskan peranan perdagangan internasional dalam produktivitas dan perekonomian. Kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lainnya mengenai pengangguran, inflasi, atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan dan pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi suatu negara. Ketiga, keadaan ini berkaitan dengan kemungkinan spesialisasi produksi yang terlalu jauh. Artinya, adanya sektor produksi yang terlalu terputuskan pada satu atau 2 barang saja. Keadaan ini adalah A. Ketidakstabilan pasar luar negeri, dan yang kedua keamanan nasional, dan yang ketiga dualisme. Yang dimaksud dari ketidakstabilan pasar luar negeri, bayangkan suatu negara yang karena dorongan spesialisasi dari perdagangan hanya memproduksikan karet dan kayu. Apabila harga karet itu dan kayu dunia jatuh, maka perekonomian dalam negeri otomatis akan jatuh juga. Dan yang kedua, keamanan nasional. Bayangkan suatu negara hanya memproduksi satu barang, misalnya karet, dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya. Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang paling tinggi, sehingga bisa menaikkan CPF-nya semakin mungkin. Tentunya keadaan seperti ini tidak sehat. Dan yang ketiga, dualisme. Sejarah perdagangan internasional negara-negara sedang berkembang, terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara-negara Eropa, ditandai oleh timbulnya sektor ekspor yang berorientasi ke pasar dunia. Investable surplus meningkat. Perdagangan meningkat pendapatan real masyarakat. Dengan pendapatan real yang lebih tinggi, berarti negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Inilah yang disebut investable plus. Contohnya, hal yang mempengaruhi adalah: contoh pertama, kita harus menanyakan berapa dari manfaat perdagangan kenaikan pendapatan real yang diterima oleh warga negara tersebut. Dan yang kedua, kita harus menanyakan pula berapa dari kenaikan pendapatan real karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan investasi dalam negeri. Dan yang ketiga, kita harus pula membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi disebutkan di atas. Bagaimana dualisme dalam struktur perekonomian bisa timbul dari adanya perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional. Ada beberapa model perdagangan internasional, di antaranya yang pertama, model Ricarden, dan yang kedua model Hicker-Ohlin, dan yang ketiga model faktor spesifik, dan yang terakhir model gravitasi. Yang pertama, model Ricarden. Model Ricarden di sini adalah
model yang memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dan yang kedua tadi model Hickel-Ohlin yang disebut sebagai alternatif dari model Ricarden dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jatuh lebih rumit, model ini tidak memungkinkan prediksi yang lebih akurat. Dan yang ketiga, faktor spesifik. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika model tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik menunjukkan dan memberikan, yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi. Dan yang terakhir, model gravitasi. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih dari model ini. Penjelasan yang terakhir adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, dengan adanya perdagangan internasional. Dan yang kedua, manfaatnya itu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dan yang ketiga, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Dan yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dan yang keenam, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang ketujuh, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang kedelapan, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Dan yang kesembilan, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.